Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfi Alidahya dengan NIM 21212007. Di sini saya akan menjelaskan mengenai PPh pasal 22 dengan cara perhitungannya. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu nih apa pengertian dari PPh pasal 22. PPh pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintahan, dan lembaga-lembaga negara lain yang berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta, berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Siapa sih pemungut PPh pasal 22? Pemungut PPh pasal 22 adalah yang pertama, bendaharawan pemerintahan memungut pajak sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang. Yang kedua, badan tertentu memungut pajak dari wajib pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Dan yang ketiga, wajib pajak badan memungut pajak dari pembelian atas barang tergolong sangat mewah. Sebelum kita menghitung PPh pasal 22, kita harus tahu dulu rumus dari PPh pasal 22. Rumus dari PPh pasal 22 adalah tarif dikali dengan dasar pengenaan pajak. Berikut beberapa tarif dan dasar pengenaan pajak PPh pasal 22. Objek pajak yang pertama adalah impor barang. Impor barang pertama barang tertentu dengan tarif 10% dasar pengenaan nilai impor, maka PPh pasal 22-nya 10% dikali nilai impor. Impor barang yang kedua adalah barang tertentu lainnya, tarif 7,5%, dasar pengenaannya nilai impor, PPh pasal 22-nya 7,5% dikali nilai impor. Impor barang yang ketiga, barang berupa kedelai, gandum, tepung terigu. Tarifnya 0,5% dengan dasar pengenaan nilai impor, maka PPh pasal 22-nya 0,5% dikali nilai impor. Masih pada objek pajak impor barang yang selanjutnya yaitu barang selain pada huruf A, huruf B, dan huruf C. Tarifnya 2,5% dengan dasar pengenaan nilai impor, maka PPh pasal 22 2,5% dikali nilai impor. Objek pajak impor barang yang selanjutnya yaitu barang pada huruf C dan D, tarif 7,5% dasar pengenaan nilai impor, maka PPh pasal 22 7,5% dikali nilai impor. Impor barang yang terakhir yaitu barang yang tidak dikuasai. Tarifnya 7,5% dasar pengenaan harga jual lelang, maka PPh pasal 22 7,5% dikali harga jual lelang. Objek pajak yang kedua yaitu ekspor-ekspor komoditas tambang batu bara, mineral logam, dan mineral bukan logam yang dilakukan oleh eksportir kecuali yang dilakukan oleh wajib pajak yang terikat dalam perjanjian kerjasama pengusahaan, pertambangan, dan kontrak karya. Tarif 1,5% dasar pengenaan nilai ekspor dengan PPh pasal 22 1,5% dikali nilai ekspor. Objek pajak yang ketiga yaitu pembelian barang oleh pemungut pajak, bendahara pemerintah, kuasa pengguna anggaran atau KPA, bendahara pengeluaran, pejabat penerbit surat pemerintah, pembayar atas delegasi KPA. Dengan tarif 1,5%, dasar pengenaannya harga pembelian tidak termasuk PPN, maka PPh pasal 22 1,5% dikali harga pembelian. Objek pajak yang keempat adalah pemberian barang dan atau bahan-bahan untuk keperluan kegiatan oleh badan usaha tertentu, meliputi BUMN dan badan usaha tertentu yang dimiliki secara langsung, PT Pupuk Sriwijaya Palembang, dan yang lain. Dengan tarif 1,5%, dasar pengenaannya harga pembelian tidak termasuk PPN, maka PPh pasal 22-nya 1,5% dikali harga pembelian tidak termasuk PPN. Objek pajak yang kelima adalah penjualan hasil produksi impor, bahan bakar minyak, gas, dan pelumas oleh produsen atau importir. Yang pertama, penjualan bahan bakar minyak pada SPBU yang dibeli dan Pertamina atau anak perusahaan Pertamina,
Dengan tarif 0,25% dikali nilai penjualan tidak termasuk PPN, maka PPh pasal 22-nya 0,25% dikali nilai penjualan tidak termasuk PPN. Yang kedua, penjualan bahan bakar minyak pada SPBU yang dibeli selain dari Pertamina atau anak perusahaan Pertamina dengan tarif 0,3% dengan dasar pengenaan nilai penjualan tidak termasuk PPN, maka PPh pasal 22-nya 0,3% dikali nilai penjualan tidak termasuk PPN. Selanjutnya masih pada objek pajak yang kelima, yaitu penjualan hasil produksi atau impor bahan bakar minyak, gas, dan pelumas oleh produsen atau importir, yaitu penjualan bahan bakar minyak kepada selain A dan B. Tarif 0,3% dengan dasar pengenaan nilai penjualan tidak termasuk PPN, PPh pasal 22-nya adalah 0,3% dikali nilai penjualan tidak termasuk PPN. Selanjutnya, penjualan bahan bakar gas. Tarif 0,3%, dasar pengenaan nilai penjualan tidak termasuk PPN, PPh pasal 22-nya 0,3% dikali nilai penjualan tidak termasuk PPN. Dan objek pajak yang terakhir dari penjualan hasil produksi atau impor, yaitu penjualan pelumas, tarif 0,3%, dasar pengenaan nilai penjualan tidak termasuk PPN, PPh pasal 22-nya 0,3% dikali nilai penjualan tidak termasuk PPN. Objek pajak yang keenam adalah penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak di dalam bidang. Yang pertama, industri semen atau penjualan semua jenis semen. Tarif 0,25%, dasar pengenaan PPN, maka PPh pasal 22-nya 0,25% dikali dasar pengenaan PPN. Yang kedua, industri kertas. Tarif 0,1, dasar pengenaan PPN, PPh pasal 22 0,1% dikali dasar pengenaan PPN. Yang ketiga, industri baja atau penjualan baja. Tarif 0,3%, dasar pengenaan PPN, maka PPh pasal 22-nya 0,3% dikali dasar pengenaan PPN. Objek pajak, industri otomotif, penjualan semua jenis kendaraan bermotor beroda 2 atau lebih tidak termasuk alat berat. Tarif 0,45%, dasar pengenaan PPN, maka PPh pasal 22-nya 0,45% dikali dasar pengenaan PPN. Objek pajak dari penjualan hasil produksi yang terakhir adalah industri farmasi atau penjualan semua jenis obat, tarifnya 0,3%, dasar pengenaan PPN, maka PPh pasal 22-nya 0,3% dikali dengan dasar pengenaan PPN. Objek pajak yang selanjutnya adalah penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh HTPM, HPM, dan importir umum kendaraan bermotor tidak termasuk alat berat. Tarif 0,45%, dasar pengenaan PPN, maka PPh pasal 22 0,45% dikali dasar pengenaan PPN. Yang kedelapan, pembelian bahan-bahan hasil kehutanan, perkebunan, pertanian, peternakan, dan perikanan yang belum melalui proses industri manufaktur oleh badan usaha distribusi. Tarifnya 0,25%, dasar pengenaan harga pembelian tidak termasuk PPN, maka PPh pasal 22 0,25% dikali harga pembelian tidak termasuk PPN. Objek pajak yang ke-9 adalah pembelian batu bara, mineral logam, dan badan atau orang pribadi pemegang izin usaha pertambangan. Tarif 1,5% dengan pengenaannya harga pembelian tidak termasuk PPN, maka PPh pasal 22 1,5% dikali harga pembelian tidak termasuk PPN. Objek pajak yang ke-10, penjualan emas batangan oleh badan usaha yang melakukan penjualan emas batangan di dalam negeri. Tarif 0,45%, dasar pengenaan harga jual emas batangan, maka PPh pasal 22 0,45% dikali harga jual. Dan yang terakhir, penjualan barang tergolong sangat mewah oleh wajib pajak yang melakukan penjualan. Tarifnya 5%, dasar pengenaan harga barang, maka PPh pasal 22 5% dikali harga barang. Nah, setelah kita mengetahui rumus beserta tarif dan dasar pengenaan pajak PPh pasal 22,
Kita dapat mengerjakan contoh soal berikut. Yang pertama, PT Anda adalah importer telah memiliki API. Pada Desember 2018 melakukan impor barang berupa pakaian selam dari Jepang dengan harga faktur 100.000 US dollar. Biaya asuransi dan biaya angkut pengapalan barang dari Jepang ke dalam daerah pabean masing-masing sebesar 0,5% dan 10% dari harga faktur. Biaya tersebut dibayar oleh PT Anda. Tarif biaya masuk 10% dari CIF. Pungutan lain yang sah di daerah pabean adalah 10 juta rupiah. Kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada saat itu 1 US dolarnya sama dengan 14.500 rupiah. Sedangkan kurs BI adalah 1 US dolarnya 14.540 rupiah. Hitung PPh pasal 22 yang harus dibayar oleh PT Anda. Berikutnya adalah cara perhitungannya. Yang pertama, kita harus menghitung nilai impor. Telah diketahui bahwa harga faktur atau kosnya sebesar 100.000 US dollar, biaya asuransi atau insurance dengan penghitungan 0,5% dikali 100.000 US dollar, hasilnya 500 US dollar, biaya angkut atau freight dengan penghitungan 10% dikali 100.000 US dollar, hasilnya 10.000 US dollar, lalu ditotal menghasilkan CIF dengan hasil 110.500 US dollar. Lalu biaya masuk dengan penghitungan 10% dikali 110.500 US dollar, hasilnya 11.050 US dollar. Dan diketahui nilai impor total dari CIF ditambah dengan biaya masuk, totalnya 121.550 US dollar. Nilai impor tersebut dirupiahkan dengan penghitungan 121.550 US dollar dikalikan dengan ketetapan Menteri Keuangan saat itu, yaitu 14.500.000 rupiah. Hasilnya 1.726.475.000 rupiah. Pungutan lain yang sah di daerah pabean sebesar 10 juta rupiah. Maka diketahui total dari nilai impornya sebesar 1.772.475.000 rupiah. Nah, selanjutnya adalah menghitung PPh pasal 22 atas impor. Besarnya PPh pasal 22 dengan rumus tarif dikali dasar pengenaan pajak, yaitu dikenakan tarif 10% dikalikan dari total nilai impor tadi sebesar 1.772.475.000, hasilnya 177.247.500 rupiah. Jadi pakaian selam ini termasuk kelompok barang impor tertentu dikenakan PPh pasal 22 dengan tarif 10% sesuai dengan lampiran tersebut dengan atau tanpa menggunakan API. Nah, soal yang kedua, PT Hendra merupakan eksportir komoditas tambang batubara. Pada Januari 2019 melakukan ekspor bubuk mika ke negara Y dengan nilai ekspor sebesar 200.000 US dollar. Kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada saat itu adalah 1 US dollarnya 13.570 rupiah. Sedangkan kurs BI 1 US dollarnya 14.553 rupiah. Hitung PPh pasal 22 yang harus dibayar oleh PT Hendra. Nah, cara perhitungannya yaitu dasar pengenaan pajak sama dengan nilai ekspor sebesar 200.000 US dollar, lalu nilai impor dirupiahkan dengan penghitungan 200.000 US dollar dikalikan dengan kurs yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan saat itu sebesar 13.570 rupiah. Totalnya 2.714.000.000 rupiah. Jadi, besarnya PPh pasal 22 dengan tarif 1,5% dikalikan 2.714.000.000 rupiah, hasilnya 40.710.000 rupiah. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan apabila ada kekurangan dan kesalahan saya dalam menyampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.